Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi semangat untuk bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semangat untuk bisa meraih pahala-pahala Allah yang disediakan oleh Allah untuk kita semuanya, utamanya di bulan puasa tahun ini. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kembali hikmah di balik berpuasa Ramadan yang semestinya bisa kita jadikan penyemangat atau bisa kita jadikan pengingat-ingat ketika kita menghadapi akhir bulan Ramadan, bahwasanya kita semuanya sebenarnya sudah melalui sebuah tahapan yang sangat panjang, sebuah tahapan di mana Allah mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang seperti dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah menjadikan bulan puasa ini sebagai sarana untuk menempa diri kita, menempa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita terbiasa untuk menjadi orang-orang yang berkualitas secara syariat di dalam bulan-bulan yang lain. Ya, alhamdulillah kita hari ini memasuki hari ke-28 nggih. Panjenengan ada yang sudah Idul Fitri Mudareng? Belum? Karena ada sebagian orang yang mengaku sebagai orang Islam sudah Idul Fitri pada hari Jumat. Nggih. Itu. Ini diragukan. Qur'ane nganggo apa, nabine sapa, diragukan. Gitu betul. Kalau ada orang-orang yang menentukan berpuasanya, awal puasanya ataupun awal hari rayanya semaunya sendiri, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini diragukan keislamannya. Patokannya Al-Qurannya mungkin berbeda dengan Al-Quran kita, atau nabinya berbeda dengan nabi kita. Ya, ketika diwawancarai imamnya mengatakan, kenapa kok sholatnya hari Jumat kemarin? Saya sudah telepon Gusti Allah jerek. Ya, ini sebuah lelucon yang ada hanya di negeri kita ya barangkali. Ya. Dan qadarullah yang lucukan pengikutnya juga lumayan guys. Saya lihat di televisi itu, di media sosial, yang ikut berhari raya pada hari Jumat kemarin itu lumayan banyak. Jamaah rahimakumullah, makanya ketika kita mengkaji agama yang sudah berjalan
beberapa waktu ya, belum lama ini kalau kita bandingkan dengan tempat lain ataupun kita bandingkan dengan dakwah Rasulullah, kita ini berdakwah belum cukup lama gitu. Baru berapa hari lah paribahasannya. Itu bahwasanya untuk bisa mendapatkan tata cara beribadah yang benar dalam segala macam hal, yang utama adalah kita harus mengambil Al-Quran sebagai rujukan utama. Dan karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling memahami Al-Quran, makanya kita harus memahami tafsir Rasulullah SAW terkait ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah terkait ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, karena Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Allah menurunkan Al-Quran dan sekaligus menjelaskan isinya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga tidak akan terjadi kalau orang yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil di dalam beribadah, tidak akan terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan ataupun penentuan awal Syawal. Tidak akan terjadi kalau orang mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena dalilnya jelas, hadisnya jelas. Yang tidak jelas wonge. Gila betul. Ya, yang tidak, ini orang mudeng wonge. Iya. Qurannya jelas, hadisnya jelas, tapi penafsirannya tidak jelas. Itu. Sehingga berbeda-beda penafsirannya. Ada yang itu seperti kemarin, ya, ada yang mendahului untuk Idul Fitri, tidak pakai patokan sama sekali. Itu. Dan ada juga yang berpatokan dengan hasil perhitungan sendiri. Ya, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan hadis Rasulullah, dibuang semuanya hadisnya. Dia menggunakan perhitungan sendiri. Ya, hasil akhirnya pasti akan berbeda. Masing-masing orang, masing-masing organisasi, masing-masing kelompok. Kalau patokannya adalah bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Makanya menjadi penting bagi kaum muslimin untuk pintar ya. Ya pintar tapi aja kepintaran lah. Memahami lah, cukup memahami dengan benar itu. Ya, kalau kepintaran mau apa? Mau blinger ya benar. Ya, kita cukup memahami apa-apa yang kita butuhkan. Ya, karena untuk menjadi orang yang dapat menyampaikan hujah ini, apa namanya, ulama-ulama itu butuh pemahaman yang komprehensif, butuh ilmu yang sangat banyak. Kita tarafnya adalah orang-orang awam. Memahami syariat adalah sesuai dengan tingkat pemahaman kita, dan Allah tabarak wa ta'ala sudah memfasilitasi agar agama Islam ini mudah. Ya, Allah menghendaki kemudahan, tidak ada kesulitan dalam agama Islam. Semuanya dipermudah oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya tujuan kita mengadakan kajian rutin itu adalah awalnya adalah memperkenalkan Quran dan Sunnah kepada panjenengan semuanya. Ketika sudah tahu dasarnya, panjenengan diberi kebebasan untuk menentukan mana yang saya pilih berdasarkan ilmu yang saya punya. Itu. Ya. Kami tidak pernah mengajarkan panjenengan harus melu saya, tidak pernah. Ya, tetapi panjenengan mempunyai ilmu yang saya ajarkan untuk menentukan di antara pilihan-pilihan mana yang paling benar menurut ilmu yang panjenengan miliki. Itu seperti itu. Sehingga saya tidak pernah memaksa. Kemarin awal Ramadan silahkan ya, tentukan menurut pemahaman yang sudah diberikan, ilmu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Itu seperti itu. Ya, begitu juga besok hari Idul Fitri.
Kita sudah mempunyai pemahaman bahwasanya sumu li ru'yatihi aftiru li ru'yatihi. Fa in ghamma alaikum fa akmilul ngiddata salasin. Ya. Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengawali berpuasa di Ramadan dan mengakhiri berpuasa Ramadan. Semuanya harus menggunakan penglihatan hilal. Dan Rasulullah menjelaskan secara detail, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Jika hilalnya ketutupan awan, maka Ramadan digenapkan 30 hari, atau Sa'ban digenapkan 30 hari. Untuk memulai Ramadan berarti Sa'bannya yang digenapkan. Untuk memulai Syawal, Ramadannya yang digenapkan 30 hari. Kalau besok sore itu pemerintah akan mengadakan sidang isbat, ya. Pemerintah sudah menempatkan banyak orang untuk berusaha melihat hilal. Jika hilalnya kelihatan, maka hari Rabu kita beridul fitri. Jika tidak kelihatan, maka kita berpuasa 30 hari. Dan idul fitrinya hari Kamis. Itu seperti itu. Ini akidah yang harus kita imani. Eta, ya. Ini dalil yang sangat jelas. Kita tidak perlu membutuhkan dalil yang berasal dari manusia. Ya. Kalau manusia kan mengatakan, nah itu kan perkara yang gampang, bisa ditentukan 50 tahun ke depan. Ya. Apakah Allah tidak tahu terkait hal ini? Allah Maha tahu. Akan tapi Allah tidak menghendaki syariat itu dibuat aturannya seperti itu. Akan tetapi Allah menghendaki syariatnya adalah dengan melihat hilal. Simple. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di antara hikmah kita di bulan Ramadan itu menggapai derajat ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, kalau kita mau mengawali puasa saja tidak berdasarkan perintah Allah, ya, berdasarkan perintah kelompoknya atau perintah imame atau perintah organisasi ini, itu sudah dari awal saja sudah salah. Ini secara syariat agama, ya, bahwasanya kita beribadah dasarnya harus Quran dan As-Sunnah. Qurannya berbunyi seperti apa, sunnahnya berbunyi seperti apa, itu menjadi dasar. Ketika itu sudah salah dasarnya, ya kita tidak akan mencapai derajat, ya, yang diharapkan. Bahwa kita berpuasa tujuan utamanya adalah apa? Menggapai derajat takwa. La'allakum tattaqun, seperti yang di layar. Tujuan utama kita berpuasa adalah menggapai derajat itu, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, kedudukan kalian yang paling mulia di sisi Allah, yang dilihat bukan apa-apanya, akan tapi dari ketakwaan kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya orang yang berpuasa itu meninggalkan setiap yang Allah larang. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, berpuasa itu mencapai derajat takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita di dalam berpuasa, kita sebenarnya meninggalkan larangan Allah untuk sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, namanya makan minum kan sebenarnya bisa saja kita lakukan. Kenapa kita tidak melakukan? Karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Ini, ya. Kenapa bisa demikian? Itu karena dari berdasarkan ketakwaan hati kita.
Kenapa orang yang berpuasa itu tidak mau dia makan, tidak mau minum di rumah, walaupun orang sing roh ya panjenengan ya di rumah bisa saja sapa sing weruneng jabat ya ketone puasa tekan nguman nang kamar mandi gawa jus segelas ya siapa yang tahu ya. Panjenengan kita semuanya bisa berpura-pura puasa nang jaba ya. Akan tapi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan puasa ini sekali lagi ya, cara untuk taqarrub kepada Allah. Kita benar-benar menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala berdasarkan keimanan. Ini larangan Allah. Diharapkan di luar bulan puasa kita terbiasa. Larangan-larangan Allah apa saja kita biasa karena dilatih di bulan-bulan puasa. Allah melarang kita ketika berpuasa makan dan minum dan yang lain. Kita melaksanakannya dengan sukarela karena tahu bahwa itu perintah Allah. Maka di bulan yang lain juga seperti itu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita dengan sukarela meninggalkannya. Kita tidak berlaku zalim ya. Kita tidak makan makanan yang haram, kita tidak meninggalkan kewajiban kita, ya. Kita tidak banyak larangan-larangan Allah yang berlaku, ya tidak hanya di bulan Ramadan. Kita bisa menjalankannya dengan benar, karena kita sudah dilatih oleh Allah. Ya bahkan makan minum sing biasane olih baen kita mampu, gimana betul? Ya kita mampu untuk tidak makan maksudnya. Mampu untuk tidak makan padahal itu boleh-boleh saja kita makan, minum di bulan yang lain. Akan tapi karena perintah Allah kita manut. Sami'na wa ata'na. Kamu berpuasa tidak boleh makan minum titik. Kita laksanakan. Itu. Artinya kita tidak makan dan minum itu bukan karena takut, bukan karena apa, akan tetapi karena mengikuti atau menjalankan perintah Allah, dan inilah yang dinamakan takwa. Itu ya. Itu harusnya nanti juga berlaku di bulan-bulan yang lain. Kita dilatih selama sebulan dan diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan. Sejelek-jelek manusia kata para ulama. Ya, angger ngalime mung nang bulan Ramadan. Jelek-jelek manusia tidak mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Di antara hikmahnya bahwasanya orang-orang yang berpuasa pada hakikatnya dia mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya pada hakikatnya dia mampu, akan tapi setelah mengetahui bahwasanya Allah mengawasinya, dia tidak melaksanakannya. Di antara hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil di dalam bulan puasa ini, kita harus yakin bahwa Allah itu melihat tindak tanduk kita. Qad nara tabqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat taqalluba, bolak-balik ya, angguk-angguk Nabi Muhammad SAW ketika ada perintah pemindahan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebenarnya hatinya orang seneng angger kiblatnya pindah maring Masjidil Aqsa, sehingga bolak-balik Rasulullah menghadap ke langit ya, kepengin meminta kepada Allah agar kiblatnya dipindah, dan Allah menyatakan itu semuanya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh Allah melihat toleh-toleh wajahmu ke langit. Itu pasti dalam hati kamu pasti tahu bahwasanya kamu minta kiblatnya segera dipindah ke Masjidil Haram. Itu dalam surat Baqarah, awal juz 2. Itu Allah mengatakan demikian. Kenapa kami sampaikan demikian? Bahwasanya Allah sangat detail ketika memperhatikan manusia. Allah mengetahui ya, diperhatikan ketika kita sedang beribadah, ketika kita yang sholat misalnya. Allah benar-benar memperhatikan setiap masing-masing
Siapa sing kukur-kukur, nggih? Siapa yang tongah toleh, misalnya ada, ya. Siapa yang khusyuk, siapa yang memahami sunnahnya dan seterusnya. Itu benar-benar Allah. Ya, sungguh Allah mengetahui kapan kita ruku, kapan kita bangkit, bagaimana kita sujud, bagaimana kondisi hati kita. Ini Allah mengawasi. Makanya seorang muslim ya diharapkan dengan dilatih di dalam berpuasa Ramadan, kita diawasi dimanapun tempat, seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun panjenengan berada di kamar mandi dewekan petengan maning, tapi orang gelem medot ngerpencen panjenengan puasa. Ngene mboten? Karena apa? Karena apa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Ngene mboten? Iya, karena yakin bahwasanya Allah tahu walaupun orang lain tidak tahu. Ini semestinya kita bawa dalam ibadah sehari-hari. Itu dalam sholat misalnya, kita yakin bahwa sholat kita diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak mudah untuk bermain-main, ya, membiarkan pikiran kita terpecah belah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita juga tahu bahwa kita diawasi oleh Allah dalam ibadah seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan yang lain, ketika panjenengan berada di rumah bersama keluarga, bersama istri, ya, walaupun tidak ada orang lain yang tahu, Allah mengawasi. Itu. Ketika kita bergaul dengan anak-anak kita, bagaimana kita bergaul dengan anak kita, mengajari apa kepada anak-anak kita, itu semuanya Allah mengawasi. Bagaimana kita bekerja ketika kita sedang bekerja, ya, Allah langka sing weruhiki ketek tilep bae, contohnya misalnya, itu berarti puasanya tidak berguna, tidak berfaedah. Dilatih oleh Allah untuk tahu bahwasanya ada yang mengawasi, dia masih mengatakan Allah mumpung langka sing weruh. Itu, ya, itu. Ini diantara hikmahnya. Ya, lalu bahwasanya di antara hikmah ketika kita berpuasa adalah kita merasa bersemangat di dalam kebaikan-kebaikan. Itu ada hikmah tersendiri bahwasanya Allah Tabarak wa Ta'ala yang membolak-balikan hati. Terkadang kita tidak tahu, ya, kita qadarullah secara tergerak saja ketika bulan Ramadan, segala macam kebaikan ingin kita laksanakan, ya, untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah. Kita bersemangat untuk menjalani itu semuanya dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala macam bentuk ketaatan yang biasanya di selain bulan Ramadan kita malas, dan di bulan Ramadan ini ada dorongan lebih. Gini mboten? Napa boten jenengan ta biasa mawon? Ya, biasanya seperti itu, biasanya, ya. Kalau masuk bulan Ramadan ada dorongan lebih dari kita untuk apa? Untuk lebih bersemangat dalam menjalankan beribadah. Ini sesuatu misteri, ya, yang harus kita syukuri. Kita syukuri, kita diberi dorongan semangat untuk melakukan kebaikan. Karena ada juga orang yang didorong semangat untuk melakukan keburukan. Gini betul? Iya, berapa banyak orang yang bersemangat ketika diajak bermaksiat. Ya, ketika misalnya, ya, diajak untuk berhura-hura, akeh banget sing melu. Gini betul? Angger diajak untuk kebaikan, kebalikannya. Itu seperti itu, ya. Dan kita diantara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang apa? Yang ketika bulan puasa alhamdulillah masih bersemangat di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Diharapkan ketika nanti di luar bulan puasa pun kita, ya, ajak kadon, nggih, jangan terlalu jauh dengan di bulan puasa. Itu agar ya kita pasti akan berbeda semua, hampir semua manusia kecuali Rasulullah, ya,
Kita akan berbeda di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Ketika kita bulan puasa misalnya kita rajin membaca Quran, tapi di luar bulan puasa ya jangan babar blas nggih terlalu lama. Nanti panjenengan kalau tidak membiasakan membasahi lidah panjenengan dengan bacaan Quran, nanti ketika membaca Al-Quran akan pelo ya. Grondat grandet angel, ngulangi maning angel. Ini harus senantiasa rutin. Itu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau di bulan Ramadan ini kita rajin bersedekah. Contoh kita ya di bulan Ramadan ini biasa bersedekah makanan untuk orang yang berbuka puasa. Ya di bulan-bulan yang lain juga ya bukan dibiasakan, artinya ya sekali-kali kan panjenengan punya rezeki berlebih silakan ya untuk berbagi dengan orang-orang yang lain, karena diantara tata cara agar harta kita bermanfaat adalah kita saling memberikan kepada sesama saudara-saudara kita, saling memberi ya, saling tukar menukar kebaikan, itu seperti itu, dan ini diajarkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Mereka orang-orang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Ya. Hal ini mengandung beberapa pelajaran, bahwasanya berpuasa ini kita mempunyai kita mempunyai jiwa. Panjenengan tahu jiwa itu berada di mana? Panjenengan punya jiwa nomboten, punya roh nomboten, teng pundi roe? Nggone apa nang dengkul, apa nang sirah, apa nang ya. Ini sesuatu kita memiliki tetapi kita sendiri tidak menguasai. Gimana betul? Siapa yang menguasai jiwa kita? Siapa yang menguasai akal kita? Siapa yang menguasai hati kita? Siapa? Allah tabaraka wa taala. Ini. Ya, dan ini Allah mewajibkan kita berpuasa dengan mengendalikan syahwat kita, ya, meninggalkan syahwat, baik syahwat berupa makanan, minuman ataupun syahwat yang lain. Ini tujuannya adalah untuk kita belajar untuk melatih jiwa kita. Ya, karena nafsu senantiasa ya menyuruh kepada keburukan. Ya, kita makan, minum kita bisa, ini namanya syahwat. Ya, kita secara kodrat sebagai manusia kita diberikan oleh Allah syahwat. Ya, kesenangan akan makan, minum, anak-anak, istri, perhiasan, rumah dan sebagainya. Itu adalah kesenangan duniawi. Sebagai fitrah kita manusia, anggar ana menungsa kok ora seneng madang, ora seneng minum, ya itu menungsa jenenge. Gimana betul? Ya, kalau ada laki-laki ya tidak senang kepada wanita, ya itu laki-laki jenenge. Gimana betul? Fitrahnya kan seperti itu. Kalau ada perempuan kok tidak suka laki-laki, berarti bukan perempuan. Itu seperti itu. Ya, itu semuanya fitrah manusia yang merupakan berasal dari jiwanya. Makanya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk meninggalkan syahwat dan kesenangan. Kita kesenangan dunia itu banyak. Akan tetapi kita dilatih oleh Allah agar bisa mengendalikan jiwa kita, mengendalikan apa-apa yang ada dalam diri kita. Karena sekali lagi kita tidak bisa benar-benar mengendalikan. Ya, yang tadinya meneng-meneng ngerti-ngerti jengkel ya biasa nggih. Itu. Kita benar-benar tidak bisa mengendalikan, dan itu semuanya harus dilatih. Dan Allah memberikan kita pelatihan gratis. Pelatihan gratis dengan berpuasa, itu maksudnya seperti itu. Jamaah rahimakumullah.
Ya. Yang kedua, ya kita dilatih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sibuk sekali-kalilah dalam setahun, sibuk urusan akhirat aja, sibuk urusan dunia, baik sing dipikir kur ngode madang turu, ngode madang turu. Nggih, apa meneng sing ning Jakarta nggih. Kalau sudah di Jakarta boro-boro ya mikir ibadah begini. Ya kita beribadah tapi kadang-kadang senyandake. Saya pernah senyandake angger lagi. Angger kayak kober lagi mandan sepi angger rame ya doh mumpung gitu. Itu. Makanya di bulan Ramadan itu kita dilatih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk apa ya? Untuk menyibukkan diri kepada hal-hal yang lebih ke akhirat. Ya bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Ya, kita masih hidup di dunia, kita masih butuh madang butuh duit berarti butuh ngode. Itu seperti itu kita menyadari itu. Akan tetapi ya untuk di bulan Ramadan panjenengan persiapkan. Ya karena ini bulan-bulan yang penuh keistimewaan. Ya sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan lingkungan juga, bagaimana mengkondisikan, bagaimana berpuasa. Benar-benar nanti kita mengurangi kesibukan kita di dunia, di urusan dunia, lebih menyibukkan ke dalam urusan akhirat. Itu maksudnya. Itu. Dan ini Allah melatih kita. Ya kita membiasakan ketika berlangsung Ramadan dan kita berniat atau mempunyai hajat di Ramadan tahun depan. Ya berarti harus panjenengan mulai ketika selesai Ramadan ya sudah mempersiapkan ilmunya, ya, mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan hatinya, membiasakan dengan hal-hal yang baik. Karena kalau tidak dibiasakan ya tidak mungkin bisa. Ya, kalau di bulan selain Ramadan tidak pernah, yang laki-laki tidak pernah sholat wajib di masjid, ya di masjid di bulan Ramadan ya pada baik. Harus dilatih terlebih dahulu di luar bulan Ramadan. Dipersiapkan, dilatih. Ini, ya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara instan. Ya, tidak bisa. Ya, di antara banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita pelajari. Di antaranya adalah kalau kita berpuasa, ya sebenarnya itu membuat jiwa kita mempunyai rasa dermawan sosial yang tinggi. Ya, orang-orang yang berkecukupan itu walaupun dia punya uang tapi ora oleh tuku sega neng awan-awan pas puasa. Ngene mboten? Artinya apa? Ya walaupun orang itu punya kekuasaan terhadap segala sesuatu, akan tetapi itu semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya kemampuan yang jane aptuku segarong piring geng rawan-rawan. Akan tapi ya kita ditahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga orang yang tidak pernah merasa kelaparan, orang-orang kaya kan tidak pernah merasa kelaparan, gitu. Makanya di bulan puasa ini ngerti ya rasane wong kencot kejebulannya kayak kiye ya. Ya kalau misalnya orang-orang yang di Jakarta sana ya, orang-orang elit ya, apakah pernah merasa kelaparan? Ya saya yakin belum pernah, gitu. Makanya dilatih oleh Allah untuk berpuasa agar supaya dia merasakan penderitaan, bagaimana dia tidak bisa membeli makanan, tidak bisa membeli minuman. Itu walaupun pada kenyataannya dia punya uang. Ini ya. Yang berikutnya adalah kata para ulama, berpuasa itu dapat mempersempit jalannya darah. Kita tahu syaitan itu mengalir kepada kita
melalui saluran darah. Berarti setannya cilik apa gede nggih? Berarti setannya cilik-cilik ya. Makanya jangan pernah takut kalau setan gue cilik. Kalau panjenengan takut dengan setan itu akan membesar. Tapi kalau panjenengan tidak takut dengan setan itu akan mengecil. Pada hakikatnya setan itu kecil. Ya, tidak perlu kita takut. Jamaah rahimakumullah, di antara cara Allah untuk mengajari kita di dalam bulan puasa ini adalah cara bagaimana kita menaklukkan musuh abadi kita, yaitu syaitan. Itu seperti itu. Kita menahan apa ya? Kalau cara polisi itu tindakan preventif, ya, mencegah sebelum terjadi. Itu puasa, dengan puasa itu setan tidak bisa masuk, ya, aliran darah menjadi tidak tervirusi setan, sehingga ya kita bisa mengendalikan. Akan tetapi ya ada juga sing tetap bobol maksudnya. Okay. Nah ini harus benar-benar dilatih agar supaya kita bisa mengambil hikmah ya di balik apa saja perintah Allah selama bulan puasa. Jemaah rahimakumullah, itu saja, mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita bisa wallahu alam ya, apakah kita masih akan sampai ke bulan puasa tahun berikutnya ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya di bulan Ramadan tahun ini menjadi manusia-manusia yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan menjadi manusia-manusia yang senantiasa giat ya bersemangat di dalam menjalankan agama Allah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.